Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dulur yang telah mengklik video kami. Di sini kami akan membahas seputar permasalahan apa sih yang dimaksud dengan Nabi Ummi. Karena kita kerap sekali mendapatkan informasi, mendapatkan suatu kalimat yang tercantum Nabi itu ummi. Contoh di dalam selawat kita akan menemukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tadi situ ada kata nabiyil ummi. Dan di Al-Quran sendiri banyak sekali kita akan menemukan bahwa Nabi itu adalah ummi. Kalau tidak salah kita akan menemukan 6 kali dalam Al-Quran disebutkan adalah ummi. Nah lantas apa sih yang dimaksud dengan ummi itu sendiri? Nah ini perlu kita bahas. Nah ini perlu kita telusuri apa sih yang dimaksud dengan Nabi Ummi itu, apa sih yang dimaksud dengan Ummi itu sendiri, karena para ulama itu sendiri berbeda-beda pendapat mengartikan Ummi itu. Kalau kita tarik ternyata ada 3 ya. Pertama, para ulama mengatakan berpendapat bahwa Ummi itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke suatu kaum yang mana kaum tersebut tidak mempunyai pegangan Alkitab. Tidak seperti umat Yahudi, Nasrani, mereka semua itu mempunyai pegangan Alkitab. Sedangkan bangsa Arab zaman dulu itu tidak mempunyai pegangan Alkitab. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke bangsa Arab yang tidak mempunyai pegangan Alkitab, maka disebutlah dengan Nabi Ummi. Nah, untuk pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi itu pada dasarnya bisa baca dan bisa nulis. Jadi yang pertama mengatakan Nabi itu adalah ummi. Yang dimaksud dengan ummi, seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu kaum, di suatu tempat yang tidak mempunyai pegangan Alkitab. Bukan berarti baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca, itu tidak bisa nulis. Lantas apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa pendapatnya? Nah, ternyata pendapatnya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa nulis, bisa baca. Pertama, bahwa bukti baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa baca di suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy. Nah sehingga baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina, wahai Ali, tulis surat ini, tulis perjanjian Hudaybiyah ini, sehingga ditulislah oleh Sayyidina Ali mengenai perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ketika Sayyidina Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka kata baginda Nabi, ya Ali, hafuz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Karena mereka orang-orang Quraisy tidak tahu siapa itu Ar-Rahman dan siapa itu Ar-Rahim. Lantas dihapuslah oleh Sayyidina Ali. Nah kemudian Sayyidina Ali meneruskan lagi menulis surat Hudaybiyah tersebut, perjanjian Hudaybiyah tersebut, Muhammad Rasulullah. Diselang lagi oleh baginda Rasul, ya Ali, hafuz Muhammad Rasulullah. Karena mereka tidak tahu bahwa aku ini sebagai utusan Allah, tapi tulislah oleh Muhammad ibni Abdillah. Nah ini menjadikan dasar referensi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa baca. Ya, itu buktinya bagi pendapat yang pertama. Dan yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa nulis. Mana dasarnya, mana buktinya? Nah, di suatu ketika, ya kata pendapat yang pertama ya tentunya, di suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu mengirim surat ke berbagai wilayah, ke berbagai kaisar, ke berbagai raja, ke berbagai pemimpin di seluruh pelosok-pelosok dunia, di antaranya kerajaan Persia, kerajaan Romawi dan lain sebagainya. Yang mana surat tersebut ditulis yang langsung ditempel langsung oleh baginda Rasul. Nah ini menjadikan landasan yang kedua bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa menulis. Nah untuk pendapat yang pertama ya, jadi pertama sudah kita bahas bahwa Nabi itu bisa baca dan bisa menulis. Arti ummi di situ adalah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu kaum, di suatu tempat yang tidak mempunyai pegangan Alkitab, maka disebutlah Nabi yang ummi. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan arti ummi di situ adalah bahwa
baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah baca dan juga tidak pernah nulis. Tidak pernah baca dan juga tidak pernah nulis. Bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Hanya sebatas tidak pernah baca dan juga tidak pernah nulis. Lantas apa dasarnya? Apa argumennya? Nah, ternyata dasarnya pendapatnya adalah kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca, itu tidak bisa menulis, maka sama halnya itu dengan bodoh, kata mereka, kata pendapat yang kedua. Karena mereka menjadikan landasan dasar ketika seseorang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu sama halnya dengan bodoh. Maka sedangkan Nabi itu adalah seorang utusan, tidak mungkin, kan mustahil baginda Nabi Muhammad SAW itu seorang yang bodoh. Maka kata mereka, arti ummi di situ adalah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah baca dan juga tidak pernah nulis, hanya sebatas itu. Nah, itu dasarnya, landasan dasarnya. Ya, kalau tidak bisa baca, kalau tidak bisa nulis, itu sama halnya dengan bodoh. Sedangkan mustahil bagi sang Rasul, bagi sang Nabi itu tersifati bodoh. Maka alhasil baginda Nabi Muhammad SAW kalau tidak tersifati oleh bodoh, maka disifatilah sebagai fatonah, pandai. Nah, untuk menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai fatonah, ya harus bisa baca, ya harus bisa menulis, kata pendapat yang kedua ini. Nah, untuk pendapat yang ketiga ini dianut oleh mayoritas ulama, dianut oleh mayoritas kalangan umat manusia, umat muslim khususnya, bahwa arti ummi adalah baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Nah, ini dianut oleh masyarakat, oleh umat Islam, oleh kalangan-kalangan ulama, yang mana arti ummi di situ adalah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Mana landasan dasarnya? Landasan dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 157. Dan di situ menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca, bukan tidak bisa membaca, itu tidak pernah membaca satu kitab pun sebelum Al-Quran, dan juga tidak pernah menulis dengan tangan kanannya, karena kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan pernah menulis dengan tangan kanannya, maka orang-orang kafir tentunya akan meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Nah, maka inilah landasan dasarnya untuk pendapat yang ketiga, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu dasarnya. Karena kalau baginda Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa menulis, tentunya Al-Quran akan diragukan sebagai kalamullah. Nah, di sini kita akan telusuri mengenai argumen-argumen yang dari awal-awal, ya, dari pendapat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, untuk kita menimbang dari berbagai argumen tersebut, dari berbagai pendapat tersebut, mana yang lebih kuat tentunya, ya. Untuk pendapat yang pertama kan sudah kita bahas bahwa dasarnya baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan menulis ditemukan suatu peristiwa, suatu kejadian. Yang pertama, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah membaca tulisannya Sayyidina Ali suatu ketika menuliskan surat Hudaybiyah. Dan ternyata saya menemukan dari buku karangan Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul tentang Sirah Nabawiyah, Sirah Nubuwiyah. Di situ dijelaskan bahwa yang menyela, yang memprotes supaya Sayyidina Ali menghafuz kalimatnya bukanlah baginda Nabi, bukanlah baginda Rasul, melainkan Suhel. Dan disitu jelaskan yang menyela, yang memprotes supaya dihapus tulisannya Sayyidina Ali, kalimatnya Sayyidina Ali yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dan yang berbunyi Muhammad Rasulullah diganti dengan kalimat-kalimat yang lain, itu adalah Suhel, ya, kata Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Berarti ya
argumen yang pertama, mungkin ya pendapat yang pertama bisa jadi kurang kuat ya. Yang kedua, bukti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa menuliskan dari pertama, pendapat yang pertama dijelaskan bahwa ditemukannya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah mengirim surat ya kan, ke berbagai wilayah, ke berbagai pelosok-pelosok pemimpin-pemimpin. Ternyata yang menulis bukan baginda Nabi. Siapa yang menulisnya? Yang menulisnya adalah Zaid bin Sabit sebagai sekretaris baginda Rasul. Nah, berarti pendapat yang pertama ya dibilang kurang kuat ya, dibilang lemah. Nah, lantas kalau kita menilik ya pendapat yang kedua, argumen yang kedua, para ulama mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa baca, bisa nulis dengan dasar bahwa kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah itu tidak bisa baca, itu tidak bisa menulis, itu samanya dengan bodoh. Nah, ternyata kalau kita lihat sejarahnya peradaban bangsa Arab itu, ternyata yang menjadikan prioritas bukanlah tulis menulis, bukanlah baca membaca, melainkan menghafal. Karena kebiasaan bangsa Arab itu adalah menyampaikan dari mulut ke mulut sehingga menggunakan sistem hafalan. Nah, maka sistem hafalan ini menjadikan dasar bahwa bangsa Arab kalau mempunyai hafalan yang kuat itu disebut dengan orang yang jenius di zaman bangsa Arab dulu ya. Jadi seseorang yang punya hafalan yang kuat, seseorang yang punya hafalan tingkatnya tinggi, maka itu disebut dengan orang yang jenius. Jadi tidak merusak terhadap status kalau seorang tidak bisa membaca, kalau tidak bisa menulis itu dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Tidak, justru zaman dulu itu seseorang yang punya hafalan yang kuat, seseorang yang punya hafalan yang banyak, walaupun dia tidak bisa membaca, walaupun dia tidak bisa menulis, justru itu disebut dengan orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang cerdas. Maka tentunya ini tidak merusak suatu sifat baginda Nabi yang tersifati sebagai sifat fatona. Nah, berarti ya kiranya ya pendapat yang kedua agak kurang kuat, agak lemah ya. Untuk yang ketiga, nah tentunya ini adalah pendapat yang dianut oleh masyarakat umat Islam umumnya, khususnya ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang hebat, yang berilmu tinggi, mempunyai pendapat, mempunyai pandangan umum itu adalah seseorang ada baginda Nabi yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Jelas sejarahnya demikian. Kemudian kita tidak akan bisa menemukan tulisan-tulisan baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita tidak bisa menemukan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca. Kalaupun ada suatu referensi, suatu dasar, suatu bukti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah membaca, nah kata para ulama itu bukanlah membaca, melainkan suatu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai isi-isi tersebut ya. Jadi contoh ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya membaca Al-Quran itu ibadah, seperti alif lam mim. Saya menyebutkan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim huruf. Nah, di situ menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa mengejakkan. Nah, itu pada dasarnya kata para ulama bukan berarti baginda Nabi Muhammad SAW itu membaca atau bisa membaca. Itu hanya semata-mata ilham, petunjuk, wahyu dari Allah bahwa baginda Nabi harus mengucapkan demikian, bahwa baginda Nabi harus berkata demikian. Ini adalah wahyu ya, bukan membaca. Nah, karena kata para ulama baginda Nabi itu haruslah ummi, haruslah tidak bisa membaca, haruslah tidak bisa menulis. Kenapa? Karena supaya Al-Quran tidak dianggap sebagai tulisan baginda Nabi, sebagai hasil pemikiran baginda Nabi yang mencipta kitab-kitab terdahulu ya, seperti Taurat, Zabur, Injil. Nah, kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca, nah maka ketika baginda Nabi Muhammad menyampaikan beberapa ayat, beberapa wahyu dari Al-Quran itu sendiri, maka mereka akan meragukan.
itu dari Tuhan, tapi tentunya mereka akan berpendapat itu dari Muhammad, hasil menciplak dari kitab-kitab terdahulu. Maka alhasil kata Syekh Quraisy Shihab ya, Profesor Quraisy Shihab yang ahli dalam bidang tafsir, baginda Nabi Muhammad itu haruslah tidak bisa membaca, haruslah tidak bisa menulis, supaya Al-Quran tidak bisa diragukan sedikit pun, supaya Al-Quran benar-benar original, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ulama-ulama ahli tafsir, ulama-ulama terkemuka, mereka juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca, itu tidak bisa menulis. Banyak sekali ulama-ulama yang terkenal punya pendapat demikian. Yang tentunya cuma itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, ya tentunya mohon klarifikasinya, mohon sarannya, mohon arahnya. Terima kasih. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.